Silina Aisyah Magandang Dalaga Bangga bisa isang Pabrika dan tela Sudah bisa unyong Cuma masa melega Digelang naga bulu Nawala selera Naguling magitai Bala Maksa saka si Pedro Pilapi walang kau layau ngunit aku kiri lintisan arah mabiglang dumaki biglang nagkagulo nawala selena naguling makisay
Yes. Oke. Nanti kita akan saksikan Mas Mardi Kenji. Gue sedina pembiro lagi Kenji. Kayak Kenji batu kayak. Oh. Oke, nanti beliau akan sekitar 1 jam dalang. Caranya dalang Anda lihat sendiri. Itu sebenarnya prinsipnya sama dengan Maya. Dua gong ya duduk gong ran dua gong ya. 10 menit aja. 10 menit. 10 menit. Anak apik terus ya. Soalnya COVID. Iya. COVID kan belum tahu. Iya. Tapi tahu nih sing saiki do COVID mah. Kan sih. Ya. Nanti kita akan dengarkan bersama. Dia punya cara sendiri yang menurut saya luar biasa, dan itu juga bukan soal kesenian saja, ini soal prinsip dan kebahagiaan pilihan hidup Mas Mardi Kenji ini. Sampun gak ada putra minten tunggal dia, ampun ngaduk Milan ya. Dengan dia kamu sakit. Setelah berikut juga nih kau. Ganteng kita sih, sendiri kasih sendiri ganteng. Kalau dulu aja sana ganteng kau Oke, bismillah, oke. Kemudian Mas Herman, nanti saya minta dandang gulo, kan mesti dandang guloan ya. Tapi before that, I want my anak saya, adik saya yang selalu menemani kita kalau di Malaysia. Say something, maybe you want to read poetry, whatever ya. Bahasa Inggris, tapi juga harus ada bahasa Malaysia. Ini namanya Upin, ini namanya Upin. Assalamualaikum semua. Maaf tak ada visi yang nak dibacakan. Saya kenal ataupun saya panggil Uncle MH. Masa kecil lagi, nanti about 12 tahun macam tu, sebab datang ke sana untuk buat performance dekat Dewan di Ipoh and also di Gereja dan di Ipoh, and also di Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur. And I fell in love with Kiai Ganjing. The whole thing. Selalu juga saya sebut di sana, tapi macam mana ya, tak cukup banyak lagi persembahan Kiai Ganjing di sana. Mungkin boleh datang lagi. Boleh. Oke, boleh di Malaysia itu satu istilah untuk bisa, ya boleh lah, bisa ya. Boleh. Bisa. Kalau boleh di sini may I, bolehkah saya, gitu kan? Kalau di sana bisakah saya, kan gitu. It's okay, nggak apa-apa. Mereka paham, mereka suka, mereka juga. Ya? Boleh tak? Kita berdoa mudah-mudahan Kiai Ganjing segera ke Malaysia lagi. Seronok sangat. Yelah, I guess like kat Malaysia pun ramai yang sebenarnya even for myself, like my great grandfather is like from Sumatra dan Indonesia. Jadi kita semua pun serumpun kan. So saya sukalah macam mana, you know, Kiai Ganjing pergi ke sana sini. Serumpun ni sedulur tutu prank. Serumpun in Java means bambu. a circle of bamboo. It's okay. Ini cuma menjelaskan, tapi ini bodoh-bodoh ini. Lagi satu yang saya minta, kalau boleh nanti boleh nyanyi lagu Ilir. Minat sangat lagu tu. Anaknya iler. Kudu iler. Ilir means like this. You like this. That's ilir. Yeah. Apa?
bahasa Jawa, ilir-ilir means ini ngiliri atau ilir-ilir means you do like this. Nanti akan kita bawakan, tapi sebelumnya ada yang mau melatih bahasa Malaysia? Ya, saudara-saudara, saya tanya sesuatu. Saudara-saudara, apa yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sekarang? Kalau tolong ini sambil belajar ilmu dari Islam ya. Ada khilafiyah, ada ikhtilafiyah. Okay, there is very different. Kalau ikhtilafiyah itu perbedaan yang tidak substansial, perbedaan yang mungkin hanya ya perbedaan yang tingkatnya tidak mengakar ya. Jadi misalnya ada orang suka makanan apa, jadi ada orang suka imam, ada suka batawi ya. Kalau khilafiyah itu perbedaan basic, perbedaan and rooted difference. Jadi misalnya antara agama Islam dengan agama non-Islam itu khilaf ya. Tapi kalau sekedar NU Muhammadiyah itu ikhtilaf ya. Nah sekarang masalahnya sudah sangat banyak ikhtilafiyah yang diperlakukan sebagai khilafiyah, tapi sesungguhnya bukan khilafiyah memang. Kalau NII dengan non-NII bisa jadi khilafiyah. Sekarang saya tanya, antar parpol di Indonesia itu sebenarnya khilafiyah apa ikhtilafiyah? Apa sih bedanya PDIP sama Demokrat? Janjane apa? Ya ada ya. Bedanya sama Golkar. Sekarang sama PKS saja sudah mirip-mirip juga. Ya, sudah mirip-mirip juga. So tidak ada perbedaan yang sifatnya khilafiyah. Ini ilmu dari Kafat, bukan dari saya, dari Ikatan Bulan. Jadi kalau selama ini yang kita maksud khilafiyah, sesungguhnya itu ikhtilafiyah. Itu sekedar perbedaan taktis, perbedaan parsial, perbedaan ilustratif, perbedaan selera dan seterusnya. Tapi kalau perbedaan mendasar yang sifatnya akidah, akhlak, substansi-substansi ideologis, nah itu perbedaan yang disebut khilafiyah. Nah, saya yakin Malaysia dengan Indonesia ini tidak terjadi khilafiyah. Yang terjadi adalah ikhtilafiyah. Ini soal sejarah, ini soal ombak, it's not soal gelombang. Ombak means something kecipak-kecipak on di permukaan of laut ya. But gelombang itu agak lebih ke bawah lagi kan, that's gelombang. I mean we don't have any difference in gelombang levels. We only roto beda nih kecipak-kecipak. Okay, we will have together illegally with you, okay? With you all. Tapi siapa sih nggak ngomong tadi aja? Iya, sambil melatih bahasa Malaysia kan, ngemar begini kan? Mas, saya tolong mas, please, Mbak, Ibu, Anda harus pintar menggali, bukan hanya mendengarkan bunyi, tetapi Anda menggali bunyi, kan gitu? Karena beliau juga seorang intelektual, dia juga aktivis kesenian. Bapaknya juga kolektor seni rupa, penyelenggara pameran-pameran internasional ya. Bapaknya beliau ini, Pak Raja Ahmad, teman saya. Ayo siapa? Mau menanyakan sesuatu yang ya satu, dua dari Malang, from Malang, long way from here, and he is a doctor, dokter. Malaysia apa dokter ya? Bukan dokter cinta, kalau itu dokter cinta. Dokter cinta. Satu dua, one more please. Yang ya satu lagi, oke. Kalau ada lagi mohon nanti maju, saya silakan mas duluan. Maju ke sini mas, mikrofonnya sudah mudah. Betul. Oke. Bersama sih? Ya. Siapa punya nama? Mau tanya tentang perlakuan TKI tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu sebenarnya seperti apa? Apakah seperti yang diberitakan ada kekerasan atau memang kekerasan hanya cuma satu dua, yang lain biasa aja?
Ya, soal pembantu rumah tangga, pokoknya pekerja-pekerja dari Indonesia lagi maupun perempuan, what is really happen? Saya rasa because mostly yang saya kenal semua, saya tak pernah kenal lah yang berlaku kasar dengan pekerja atau pembantu rumah. Tapi bila kita sendiri nampak dekat surat khabar, kita pun kutuk orang-orang yang buat tu. Sebab it's not something human. And then kalau orang tu Muslim yang buat tu, maka it's not Islamic. Tapi kalau non-Muslim pun yang buat, kita still kutuk. So it's not that bukan semua orang bukan semua orang Malaysia buat macam tu, tak. Mungkin like satu dua yang macam kita nampak dekat berita lah. Ini baru dijawab rasa mikir. Harus. Oke. Nah, ini kita saya mau jelasin dikit mas, before di second ya. Jadi kita harus perkirakan sudah pasti yang violence kepada TKI itu ada persentasenya dan itu pasti di bawah 5%, mungkin di bawah 2%. Nah, itu different between Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea, and Saudi, Kuwait, dan so on. Saya kira persentase tertinggi tetap Saudi Arabia. Ya. Persentase violence tertinggi kepada TKI. Malaysia, kalau ada pertengkaran dan tidak enak hati antara orang Malaysia sama Indonesia, menurut saya itu salahnya pemimpinnya. I mean, you know, your prime minister and our president should be, you know, pokoknya kudunya ada kepemimpinan, ada perundingan, ada syuro bainahum gitu loh. Karena kalau enggak ya kayak sekarang kita dibiarkan fitnah satu sama lain, dibiarkan kita bertengkar satu sama lain gitu. Dan saya tahu persentase violence kepada TKI di Malaysia pasti tidak sebesar di Timur Tengah, tapi agak lebih tinggi kalau dibanding Hong Kong atau Thailand gitu. Karena semua teman-teman saya di Malaysia juga punya tukang apa, pembantu apa, pelayan di restoran dimanapun yang memang orang Indonesia. Dan mustahil orang Malaysia membenci orang Indonesia pekerja-pekerja di situ karena mereka sangat memerlukannya. They really need, right? Mereka sangat membutuhkan. Lah sing iso dari genteng dia ngomong Indonesia. Kalau Malaysia pernah Iran iso. I mean the skill, I mean that level skill itu orang Indonesia punya. Jadi misalnya ada gedung tertinggi di Malaysia itu para pekerjanya orang Indonesia semua. Itu orang Indonesia, yang bikin itu orang Indonesia. Cuman kita ngalah, kita bilang itu Malaysia. I mean the real worker are from Indonesia, right? Gitu loh. Dan di Malaysia orang sudah Malaysia is, you know, growing up fastly. Jadi mereka secara budaya juga terseret naik. So mereka tidak kerasan lagi bekerja rumah tangga. Mereka sudah tidak bisa masak, kadang-kadang tidak bisa melayani, tidak bisa. Jadi mereka sangat butuh kita, gila. Kalau sampai kita pulang ya agak susah makan juga dia. Kalau sampai kita pulang, jadi saya kira tidak mungkin tenaga kerja kita itu akan bisa dipisahkan oleh mereka. Itu sudah sama dengan jari-jari mereka, sama dengan tangan mereka. Oke, kira gitu mas. Udah nyebut genggon apa dia? Ya, wes. Oh belum, harus nonton. Kasih komen luar. Mari bicara nih. Cocok kok gue tunggu. Oke, yang kedua, the second masih dari Malang. Malang is Java, far away from here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama tadi dari tadi saya duduk di belakang, tapi saya belum tahu namanya.
yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah dengar tadi waktu berbincang-bincang, kalau tidak salah sebagai lawyer ya, jadi kebetulan saya kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu saya pernah ke sini. Waktu itu karena ada masalah undang-undang kedokteran yang baru yang menyatakan bahwa dokter harus taat undang-undang untuk menjalankan profesinya. Yang perlu saya studi banding dengan di Malaysia, letak undang-undang sendiri dengan tadi yang mungkin disampaikan Cak Nun tentang nilai-nilai moral. Letak undang-undang ya, mungkin secara singkat, saya sering diskusi dengan teman-teman. Al-Quran itu kalau di undang-undang Indonesia itu ada di hierarki nomor berapa? Karena setahu saya kalau Al-Quran itu di pengadilan itu hanya untuk sumpah, kalau di undang-undang hanya diambil depannya saja. Tetapi dalam jalannya tadi yang dijelaskan Cak Nun kayaknya tidak pernah tersampaikan, dan nanti kalau ada waktu saya juga mau tanya ke Cak Nun masalah undang-undang itu, Cak. Karena Indonesia saat ini hampir semua instansi itu hidup tidak di atas nilai tetapi di atas undang-undang. Dalam terjemahan lebih praktisnya, semua sekarang bertindak itu berdasarkan prosedur tetap. Ya, saya sebagai dokter, jadi kalau di sini ada pasien datang ke emergency department, maka pasien itu akan tolong berdasarkan prosedur, bahwa pasien yang akan datang akan diperiksa, akan diambil darah, kemudian akan membayar dan sebagainya. Tidak peduli itu manusia atau bukan, sepertinya sampai taraf seperti itu. Jadi nilai moral atau nilai kemanusiaan dari tenaga kesehatan itu sendiri pun juga sudah turun, sehingga saya sempat sering guyon, ini sebenarnya Al-Quran itu letaknya di mana terhadap undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi saya ingin sedikit perbandingan dengan Malaysia. Yang ketika masalah kesehatan, setahu saya Malaysia itu banyak mengambil dari Inggris ya. Kalau di Inggris yang saya dengar, rumah sakit itu pasien datang ke rumah sakit umum atau rumah sakit negeri, pasien itu pulang disuruh ke kasir, tetapi bukan untuk membayar, tetapi dikasih uang saku. Dia akan ditanya rumahnya di mana, jaraknya berapa, dia nanti setelah ini tinggal dengan siapa, maka dia akan diberi uang saku di Inggris. Jadi benar-benar di bawah pembiayaan negara. Di Indonesia begitu orang sakit itu mau sembuh, pulang pasti tutup lagi karena nggak bisa bayar. Enggak, karena pemerintah Indonesia sangat concern terhadap ujian iman dan kesabaran. Jangan manja, bangsa Indonesia tidak boleh manja, harus diuji terus. Masuk surga, kalau diuji lulus masuk surga. Sing uji mergo rokok. Ya mungkin itu dulu Cak. Nanti yang lain mungkin saya kalau ada waktu akan nyambung lagi. Terima kasih. Susah soalan dia, tapi nombor satu nama dia, nama saya Raja Nadia Sabrina. Siapa? Slowly, please. Raja Nadia Sabrina. Nadia Sabrina. Raja. Manggilnya Nadia apa Atau Sabrina? Sabrina. Dua-dua boleh. Sabrina boleh, Nadia boleh. Mana? Ini sih sebelah gimana bujune rasa macam-macam. Soalan pertama tu pasal soalan pertama tu bagaimana Quran diaplikasikan di undang-undang di Malaysia kan? Jadi mungkin saya kasih contoh. Jadi saya dulu pernah dipanggil oleh direktur rumah sakit gara-gara saya melakukan pelanggaran.
dianggap melakukan pelanggaran. Maka saya pernah tanya dasar, kenapa saya dituduh melanggar? Saya nolong orang dan orang itu mau saya tolong karena dia percaya dengan saya. Tetapi saya dituduh melanggar undang-undang. Saya tanya undang-undang yang mana? Ya, itu undang-undang pemerintah negara. Saya waktu itu sempat konsultasi dengan Cak Nun. Cak Nun waktu itu bilang Tuhan aja nggak ngelarang. Ya akhirnya saya juga jawab seperti itu. Tuhan sampai saat ini belum melarang saya nolong orang, jadi saya tetap nolong. Saya waktu itu jawab seperti itu dan saya tetap sebagai pihak yang salah. Sehingga waktu itu saya sempat bertanya, ini sebenarnya yang saya hadapi ini siapa? Ya, karena tadi waktu pembukaan mukadimah ya Bismillah, Assalamualaikum dan sebagainya. Dan itu terjadi di seluruh instansi baik yang bernama negeri ataupun bernama Islam. Pertama sekali, undang-undang Indonesia, I think as you know, dia bukan, dia tak apply undang-undang syariah except for family law. And then kalau kriminal semua memang undang-undang sivil, maksudnya English law lah. Tapi kalau macam angkat sumpah semua tu tak ada kan? Tak ada. Betul. Suka betul. Tak ya je dia. Saya minta suami saya tolong jawabkan. Dia peguam yang pergi ke mahkamah. Saya yang jenis lebih, saya tidak pergi ke mahkamah. Saya lebih duduk di office macam tu. Saya minta dia tolong jawab boleh Boleh. Salam. Menjawab soalan saudara tadi. Saya rasa dari di Malaysia undang-undang pun yang diaplikasi sama, bukan undang-undang Islam. Jadi kalau di hospital Malaysia pun rumah sakit pun ada prosedur yang kami ikut. Tapi saya tahu ada senarai-senarai di mana doktor bisa tolong pesakit, tetapi dia potong gaji doktor. Macam tu. Kalau itu tidak apalah. Kalau doktor sendiri setuju untuk tidak menerima apa-apa bayaran, dia dibenarkan untuk merawat pesakit. Tapi sebahagian rumah sakit sajalah, bukan semua. Ada soalan yang bisa? Apa? Mau. Minta kasih. Malaysia is part of the Commonwealth system. So in English, biasanya pasien justru disantuni oleh negara, sehingga bukan membayar tapi malah diberi uang transport dan diberi fasilitas. Apa di Malaysia seperti itu? Di Malaysia tidak seperti itu. Dia ada pembiayaan pada sakit di mana yuran tu dikurangkan minimal sedikit saja. Tetapi kerana hospital rumah sakit kerajaan itu sikit, jadi ramai pesakit, dia mengambil rumah sakit yang bayarannya mahal kerana kemudahan tidak mencukupi hospital kerajaan. Tapi dia tidak mengikut sistem di seperti Inggeris, di mana sistem dia memang dibiayai kerajaan sepenuhnya. Oke, akan yang terakhir, tapi saya kira harus kita catat suatu hari, harus kita makiakan bersama mengenai itu. Harus kita kembalikan kepada kalau fikih kan ada usul fikih, kalau hukum ada filsafat hukum, kemudian ada yang lebih mendasar lagi sebelum filsafat. Nah, Inggris itu saya kira memakai satu prinsip dan kerohanian tertentu yang sudah disadari sejak dulu sebelum jadi negara, meskipun sampai sekarang kerajaan itu ya. Nah, di Indonesia itu memang negara yang disengaja untuk memperkuat rakyatnya. Jadi rakyat itu tidak boleh
empowering the people, so they have to pay expensive to become strong people. Ya, jadi memang orang Indonesia tidak boleh manja, harus rumah sakit itu harus ikut mendidik rakyat agar supaya dia punya mental yang kuat, uang yang mental. Pokoknya orang Indonesia itu gitu. Justru pekerjaan pemerintah dan negara itu harus memperlemah rakyat supaya dia berjuang dengan dirinya. Dan itu hebatnya, itu belum pernah ada di negara-negara lain. Undang-undang juga dibikin untuk ngerepotin rakyat supaya dengan repot itu dia menjadi sakti. Jadi bagaimana kalau lapor kehilangan sapi harus bayar kandang. Negara pokok tenang. Okay, the last question for Nadia Sabrina. Silakan Mas. Tolong mikrofonnya sebelah sana Mas. Dari mana ya? Dari mana? Saya mohon bersabar Mas Herman, Mas Seno, nanti tolong digasuk saja kalau ada saatnya. Kalau Pak Mustafa, dia akan menjadi puncak acara, jadi kita hemat-hemat. Ya Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Nyonya dari Malaysia, saya bertanya tentang demokrasi di Malaysia. Demokrasi, budaya demokrasi, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Selama ini kelihatan mesra gitu. Seperti Partai UMNO itu kok langgeng dalam kekuasaannya, pendukungnya selalu loyal itu. Kalau ada pesaingnya seperti Pak Anwar Ibrahim itu langsung dituduh sodomi sehingga langsung disalahkan oleh mahkamah. Itu sebenarnya kok kayak mirip Indonesia itu loh. Kalau tadi Cak Nun memprihatini Indonesia, di Malaysia juga ternyata ada bahwa kekuasaan bisa membuat pembenaran supaya bisa menyalahkan orang lain gitu, membuat fitnah gitu, tapi kenyataannya saya tidak tahu itu goib itu apa benar-benar Pak Anwar Ibrahim itu sodomi atau enggak, itu saya belum pernah melihat itu. Jadi Allah yang tahu lah. Nah, tapi apakah kita hanya menunggu kayak orang Murji'ah itu, kita menunggu di akhirat pengadilan yang sebenarnya di padang mahsyar? Lah apa tugas manusia sebagai khalifah di sini? Priwek kue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwek kue. Anwar Ibrahim was on the same flight with us. Dia ada the same flight datang ke Jogja. Daripada Kuala Lumpur ke Jogja. So dia ada kat sini sekarang. Tak tahu buat apa. Tapi tadi dalam kapal terbang yang sama lah. Jadi nanti kalau itu Boleh tanya dia sendiri lah. nanti ya kira-kira kan nginepnya kalau nggak Sheraton, Hyatt, itu paling aku lewat kartu ya Anwar. Bisa dong itu. Saya nak jawab yang saya tak berapa bangga lah dengan apa yang terjadi dengan politik dan kekuasaan di Indonesia sekarang. Lebih-lebih lagi kerana apa yang tengah berlaku sekarang lah, pemimpin-pemimpin yang keluar masuk mahkamah sebab benda-benda macam ni. Betul atau tidak, saya memang tidak boleh komen sebab memang saya tak tahulah betul ke tak. Ya, basically itulah my opinion and Lebih baik macam ayam goreng aja. tak boleh nak cakap apa ke sebab banyak dalam main-main, tapi maybe my husband. You are free to answer or not to answer. Jadi gini Mas, ini
ada istilah gini, dilarang menjemur pakaian dalam di luar rumah. You know what I mean? You know what I mean? Jadi nasionalisme itu kadang-kadang memang membatasi kita, bahwa kalau di luar negeri kita tidak akan berbicara persis bagaimana kalau kita berbicara di dalam negeri kita. So they decide now seberapa jauh beliau akan jawab dan seberapa mana yang nanti tidak bisa beliau. Jadi kita harus paham nasionalisme itu. Bagaimana kalau kita tidak suka misalnya sama polisi-polisi atau perilaku Sri Sultan di Jogja umpamanya, tapi kalau ada orang luar Jogja pakai ikut-ikut ya kita marah juga ya, bang bapak-bapak lu dewe tak pemilihnya dewe rasa melu-melu kan gitu kan? Itu namanya nasionalisme Jogja. So Malaysia has their own nationalism. So mereka harus kita pahami batas-batas yang mereka pilih. Silakan. Yang saya beri jawab, demokrasi di Malaysia tidak sempurna. Jadi bila ada satu pihak yang memerintah terlalu lama, jadi dia susah untuk lepaskan kuasa. Jadi itu kalau lihat sana itu semua. Jadi kalau di Malaysia itu yang hendak mengambil kuasa itu perlu mengikut peraturan, mengikut demokrasi. Jadi itu saja yang kita boleh buatlah, perjuangan melalui undang-undang yang sedia ada. Jadi saya itu je. Kalau saya boleh ikut nyumbang, pedomannya menurut saya begini, kalau di Indonesia terlalu tidak dibatasi, tapi ini subjektif ya, kalau di Malaysia terlalu dibatasi kalau diukur dari Indonesia, tapi kalau diukur dari Malaysia, Indonesia terlalu dibebaskan, misalnya pers ya, pers atau freedom of speech dan seterusnya. Itu Singapura itu sama sekali tidak demokratis ya. Malaysia juga relatif seperti Singapura. Nah di Indonesia tidak berarti lebih baik. It doesn't mean that if you have freedom of speech itu more democratic than yang lain. Itu enggak mesti. Gitu. Jadi saya kira di sini kita pakai sebagai pembelajaran bahwa kita masih mencari yang paling tepat, yang bagaimana. Bahkan kalau saya menawar demokrasi itu mbok Anda berani ragu gitu loh. Kok selama ini nggak berani menawar demokrasi? Tuhan aja ditawar-tawar, udahnya pengen lima sembahyang, gue yang pengen pindo, pengen seluruh. Nenek demokrasi, kalau demokrasi Anda tidak berani, you don't begin to demokrasi, right? But you begin to God. Jadi Tuhan itu agak kalah sama demokrasi di dalam sikap-sikap hidup kita sehari-hari yang gitu. Mbok berani. Sekarang kan kalau demokrasi mutlak kan? Mutlak kan? Nah aku neng Mak Iya ngomong demokrasi santai. Kalau di luar Mak Iya jangan ada orang ngomong demokrasi di depan saya. Kalau di luar Mak Iya, don't say, never say any word of democracy to me out of this community. Misalnya aku neng Jakarta, ketua Mak Iya juga ngomong demokrasi ngene-ngene. Nek anjane demokrasi mulai hakku mulai. Aku gak duwe kewajiban karo dapurmu. Aku turun di omah gak dosa, gak salah secara demokrasi. Aku punya hak untuk tidak mau. Dan saya mau ke sini bukan karena demokrasi, tapi karena aku cinta kepadamu. Ngono. Jadi nek ning kene ora perlu, nek ning kene iki demokrasi ora ya padha ra demi ya. Loh, enaknya Mak Iya itu kan kita sangat pandai mengajak diri kita sendiri kan. Asik toh? Asik. Jadi kita itu kalau digontor dulu berani hidup, tidak takut mati. Nah, cari nih Pak. Sama mana? Terus. Takut mati, jangan hidup. Terus? Takut hidup mati. Kurang satu. Berani hidup, tidak takut mati. Terus? Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, itu pedoman yang dari Pak Imam Zarkasi. Ini sing gontor min haula min gontor minal mahal, angkat tangan.
Orang lulus ya, memang Gontor itu lulusannya adalah yang tidak lulus. Yang lulus itu bodoh. Kok tidak lulus barang apa? Nek wong pelajaran yang kau yang lulus tidak 6 tahun, aku cukup 6 tahun setengah. Nek yang universitas aku 6 tahun apa kok aku cukup petang sasi. Kalau orang percaya sakarepmu. Yang penting aku menungguin. Oke. Ora sarjana kon ora sumbu, gitu. Nek sarjana ora sumbu ora apa-apa wis sarjana. Akhire ora sarjana iki. Ora entuk sumbu, terus entuk apa aku ya? Aku kaya Pekalongan, kuwi sing tak ditake Pekalongan ngelarang wong Cina mlebu Islam iki lho. Gitu. Aja mlebu Islam kowe, jangan masuk Islam berat. Sholat 5 waktu berat kan? Berat. Puasa sebulan sunat kita berat, jangan masuk Islam. Kata Arab-Arab di Pekalongan tak takoni lah kok orang itu mlebu Islam piye? Apa enake dhewe mangan babi swidak taun ning jero arep Husnul Khotimah. Yo mlebu swarga, ora penak. Angger ki ngono aku kafir. Enake dhewe jangan dhewe. Ini malaikat bingung tenan ya. Saya kira kok masuk surga semua. Oke ya, thanks for discussion, thanks for coming, and then now before we continue with our dalang, saya kira jangan pulang dulu Nadia ya. We watch him. He is a dalang. Biasanya dalang itu kalau gamelan banyak, nanti seluruh gamelan ini diwakili hanya oleh satu mulut. So he musicalized the wayang things with his own mouth. Terus pokoknya semua dijadi dia. Ini all round lah pokoknya. Oke, sekarang kita ilir-ilir dulu for you. Ilir-ilir kemudian satu dandang bulo. Kalau Mas Seno akan nyaut sesuatu, saya persilakan sedikit dulu. Setelah itu kita dengarkan wayang. Apa itu? Lir-lir jalo selendro. Mas Herman diwangi Mas Herman. Lir-lir Mas. Selendro. Belok. Lir. We sing it. We gonna sing Lir-lir in Javanese first, and then we continue with Kiai Kanjeng first.